Jadi untuk pagi ini saya akan membahas semua tentang MRI untuk brain dan sebagian spine. Karena spine nanti berbagi dengan Dr. Paulus. Saya memberikan tentang spinal cord-nya, Dr. Paulus memberikan tentang spine-nya. Nah sekarang untuk pagi ini, untuk memulai, saya memberikan untuk neuroimaging, gambar dari anatomi imaging. Saya rasa hampir semuanya kan sudah tahu ya, sudah pegang MRI semua sebelumnya, paling tidak. Siapa yang belum pernah pegang MRI sebelumnya sama sekali? Ada? Oh ada juga yang belum pernah. Tapi masa yang junior ini pasti ahli-ahli mestinya. Kan sudah ini apa namanya waktu PPDS pegang kan MRI? Ya, oke. Oh 13 tahun sudah lupa sampean. Ya nggak apa-apa, kita ulang sebentar saja tentang anatomi imaging. Jadi kita melihat bagaimana proses anatomi imaging yang bisa kita lihat di MRI yang berbeda dengan CT scan. Oke. Mulai? Yes. Oke, kita akan mulai dengan neuroradiologi untuk anatomi imagingnya. Jadi kalau ini saya rasa sudah tahu semua dari luar. Nah, kita bisa melihat bahwa di brain parenchyma kita, di intrakranial, tidak hanya brain parenchyma, tapi kita juga mempunyai nukleus. Yang paling penting kita tahu adalah nukleus, misalnya ini nukleus caudatus, nukleus lentiformis, yang terdiri dari globus pallidus dan putamen, serta ini adalah daerah colostrum. Ini dari sisi koronalnya, kemudian ini dari sisi sagitalnya. Kita bisa lihat seperti itu, kemudian kita lihat ini yang besar. Nah, selain itu kita juga melihat white matter tract yang kita tidak pernah melihat sebelumnya. Jadi MRI dengan menggunakan teknik diffusion imagingnya, dengan menggunakan bentuk volume diffusionnya, dia bisa membuat gambar-gambar yang kita lihat dalam bentuk white matter tract. Jadi pada saat H2O berdifusi di brain parenchyma, dia dengan tract-tractnya dia akan mempengaruhi untuk membentuk gambar-gambar dari traktografi ini. Jadi traktografi yang kita bisa lihat di MRI itu ada yang jalannya dari kanan ke kiri, jadi seperti ini. Ini kanan ke kiri, komisura anterior, komisura posterior, corpus callosum, semua itu berjalan dari kanan ke kiri. Kemudian ada jalannya yang warnanya hijau, jadi sebetulnya ada artinya nanti ya. Jadi yang hijau ini adalah yang berjalan dari anterior ke posterior. Itu golongan dari fasciculus longitudinalis, superior, inferior, fasciculus longitudinalis, temporalis, semua itu berjalan dari anterior ke posterior. Juga ada yang seperti biru ini yang berjalan dari superior ke inferior dan inferior ke superior. Itu adalah golongan dari tractus corticospinalis, tractus corticopontine, itu yang berjalan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Ini kita bisa lihat juga di MRI. Jadi ada beberapa misalnya kasus-kasus, misalnya pasien tumor, itu kita kerjakan misalnya diffusion tensor imaging dengan traktografinya untuk mengevaluasi bagaimana tumor ini merusak atau mendesak traktus dari white matter tract-nya ini menuju ke daerah mana. Apakah white matter tract-nya hanya terkompresi, hanya terdesak, atau white matter tract-nya itu juga terjadi destruksi. Atau bahkan ada beberapa neurolog yang sering mengerjakan diffusion tensor imaging dengan traktografinya untuk melihat seberapa besar kerusakan dari brain parenchyma dengan white matter tract-nya pada saat pasien ini terjadi stroke. Misalnya dia stroke infarction, kemudian setelah dalam proses penyembuhan white matter tract-nya tinggal seberapa. Apakah ada kerusakan yang berat sampai orang ini misalnya kelumpuhannya, hemipleginya itu kok enggak baik-baik, misalnya begitu. Nah sekarang kita melihat sepintas tentang anatomi yang paling sering kita perhatikan pada kasus-kasus berhubungan dengan stroke ataupun tumor. Anatomi yang penting itu misalnya untuk stroke, kita melihat pada daerah basal ganglia dan suprabasal ganglia. Di mana pada daerah basal ganglia dan suprabasal ganglia itu untuk menilai aspek scoring sebetulnya. Jadi kalau kita dengan CT scan menilai suatu hiperakut dan akut stroke dengan teknik aspek scoring, MRI juga ada dengan gambar
yang mirip dengan CT, kita bisa menentukan aspeknya juga dengan cara yang jauh lebih mudah daripada MRI. Nah, kita bisa lihat yang kita perhatikan di sini, misalnya daerah ini adalah anterior horn dari ventricle. Kemudian di daerah ini ada nucleus caudatus, ini nucleus caudatus. Kemudian ini bentukan samar-samar kelihatan seperti segitiga. Nah, kita lihat ini adalah nucleus lentiformis. Antara nucleus caudatus dan nucleus lentiformis itu dipisahkan oleh white matter, yaitu kapsula interna yang terdiri dari crus anterior, genu, dan crus posterior. Kemudian di sebelah dari ventricle 3 ini adalah thalamus. Dan ini adalah internal cerebral vein yang kita lihat di MRI. Kemudian kita melihat juga yang putih-putih ini adalah plexus choroideus. Nah, selain itu kita juga melihat lagi pada daerah suprabasal ganglia. Ini tempat-tempatnya juga biasanya kalau untuk aspek scoring kita mengevaluasi daerah M4, M5, dan M6 untuk aspek. Sepertinya semua kan sudah tahu ya tentang aspek scoring pada CT scan, karena guideline kita untuk menentukan hiperakut dan akut stroke infarction pada CT scan itu dengan menggunakan aspek scoring, Alberta Stroke Program Early CT Scoring. Selain itu kita juga mengevaluasi area-area di bawah basal ganglia untuk melihat hyperdense arterial sign, misalnya kalau di CT. Kemudian kita melihat adanya sulci effacement, diferensiasi white gray matter yang kabur. Nah, itu semua kita lihat di CT scan. Kalau di MRI kita juga bisa mengevaluasi tapi langsung dengan menggunakan DWI-nya. Kemudian kita bisa menentukan bagaimana aspeknya itu dari MRI. Itu bisa juga dievaluasi karena kita tahu untuk intravenous thrombolysis itu nilai aspek scoringnya minimal harus 6 sampai 7. Nah, itu masalahnya ya. Jadi makanya di MRI kalau ada DWI-nya itu kita juga tahu aspeknya itu berapa. Oke, sekarang kita melihat sepintas tentang vaskular ya. Karena MRI, kalau kita mengerjakan MRI otomatis pada MRI kepala kita akan membuat MR angiografinya. Dan kita harus evaluasi untuk MR angiografinya. Berbeda dengan CT, kalau CT itu tidak biasa kita kerjakan CT angiografi, kecuali ada permintaan khusus. Karena apa? Karena harus menggunakan kontras media. Kemudian tube-nya harus mengeluarkan radiasi yang cukup banyak. Jadi nanti kalau misalnya setiap pasien itu CT dibuat CT angiografi, sebentar saja tube-nya sudah habis. Berbeda dengan MRI. Kalau MRI itu MR angiografi itu tidak menggunakan kontras media. Kita menggunakan MR angiografi time of flight, sehingga kita harus pandai-pandai mengevaluasi MR angiografinya. Nah, sepintas saja kita lihat bahwa vaskularisasi dari brain kita itu dapat dari sirkulasi anterior dan sirkulasi posterior. Nah, sirkulasi posterior dapat dari mana, teman-teman? Dari cabang-cabang arteri vertebralis kanan dan kiri ini, ya. Ini arteri vertebralis kanan kiri dia fusi membentuk arteri basilaris. Sebelum fusi arteri vertebralis itu mengeluarkan cabang yaitu PICA, posterior inferior cerebellar artery. Kemudian setelah fusi membentuk basilar artery, cabang pertama yang keluar adalah AICA, anterior inferior cerebellar artery. Kemudian ada perforating branch banyak di daerah basilar artery yang nantinya untuk memberikan vaskularisasi pada daerah pons. Nah, itu kita juga perlu tahu karena nanti berhubungan dengan kasus-kasus kalau kita melihat ada kelainan. Misalnya ada infak di pons. Nah, infak ini kira-kira apakah kita nanti akan melihat kelainan enggak di MR angiografinya. Nah, itu kita perlu tahu. Kalau misalnya itu perforating branch, maka kita tidak bisa melihat perforating branch pada MR angiografi. Kita hanya bisa lihat basilar arterinya aja, tapi perforating branch-nya tidak bisa kelihatan. Kemudian naik lagi, ini kita melihat ada superior cerebellar artery. Kemudian baru kita yang terakhir dari basilar artery adalah arteri cerebri posterior kanan dan kiri. Arteri cerebri posterior kanan dan kiri ini akan berhubungan dengan sirkulasi anterior, yaitu arteri karotis interna kanan dan kiri melalui arteri communicans posterior. Kemudian kita bisa lihat lagi
cabang dari arteri karotis internal kanan ini dan kiri, itu cabang besarnya adalah arteri cerebri media kanan dan kiri. Ini kita bagi menjadi M1, M2, dan M3 yang kita bisa lihat di MR angiografi. Kadang-kadang bisa sampai M4 kalau kita menggunakan 3 Tesla MRI. Kemudian ACA itu juga ada A1 yang jalannya horizontal, kemudian A2, A3 itu yang jalannya vertikal. Arteri komunikasi anterior itu menghubungkan arteri cerebri anterior A1 kanan dan A1 kiri. Nah, jadi nanti kalau kita membuat report itu juga kita menyebutkan misalnya ada stenosis pada M. M-nya itu M1, M2, M3. Jadi tidak langsung misalnya ini stenosis pada arteri cerebri media. Nah, tidak boleh seperti itu. Jadi tetap kita harus sesuai dengan segmen-segmennya itu. Kenapa kita demikian? Karena dari neurologi dan dari bedah syaraf mereka juga menggunakan kata-kata yang sama. Jadi kita mengharapkan bahwa reporting dari kita itu dibaca oleh mereka. Kalau kita reportnya itu hanya sekedar report pendek-pendek, kemudian tidak sesuai dengan seleranya mereka, karena mereka nanti mainnya juga intervensi. Seperti Dr. Firman, ya benar ya Dr. Firman. Nah, jadi intervensi itu ada intervensi dari neurolog, intervensi dari bedah syaraf juga. Nah, mereka juga mempelajari sesuatu yang sama imagingnya dengan kita. Jadi kita waktu mereport itu juga harus lengkap. Jadi nggak bisa tampak stenosis pada daerah arteri cerebri media titik, hanya itu aja. Nah, pasti mereka nggak suka. Stenosisnya itu bentuk stenosis yang benar-benar total occlusion atau stenosis berat di level mana, misalnya di M1, bagaimana dengan distal flow-nya, M2, M3, apakah flow-nya itu sama dibandingkan dengan sisi kontralateral, itu harus dievaluasi. Oke, ini vaskular untuk arteri. Sekarang vena, ini juga penting. Karena kita tahu kita ada stroke pada arteri, ada juga stroke di vena, ya, venous infarction, itu sering ya. Nah, kita lihat yang gede-gede aja, ini sinus sagittalis superior, kemudian ini sinus transversus, ini sinus sigmoid, dan ini terus ada petrus vein, dan ini adalah sinus cavernosus. Sinus cavernosus kanan dan kiri ada intercavernous vein. Kemudian sinus transversus, sinus sigmoid, dan ada sinus rectus di bawah sinus sagittalis superior, itu semua membentuk menyatu. Di belakang adalah sinus confluent atau torcula herophili. Nah, kita bisa lihat di sini, ini sinus sigmoid, ini sigmoidnya, ini sinus transversus, sinus sigmoid, sinus transversus, dan ini nanti masuk ke dalam vena jugularis interna. Dan kita juga harus tahu bahwa vena itu ada variasi. Jadi nanti misalnya teman sejawat melihat vena jugularis yang kanan kok besar, sedangkan vena jugularis kirinya kok lebih kecil. Itu tidak berarti yang kiri itu stenosis. Memang itu variasi embrional. Terus kemudian kita melihat misalnya sinus transversus yang sisi sebelah kanan besar, yang kiri kok kecil. Terus kita nganggap itu sebagai misalnya stenosis atau trombus pada daerah sinus transversus. Tidak seperti itu ya. Trombus itu beda gambarnya nanti. Jadi kita harus mengatakan kalau misalnya dia bentuknya smooth, bagus, itu adalah hipoplasi. Tapi itu adalah variasi embrional, bukan stenosis, bukan trombus di sinus transversus ataupun sinus sigmoid. Karena banyak pasien, kalau misalnya kita kerjakan 10 pasien, itu kira-kira mungkin ada 7 pasien yang punya bentukan hipoplasi dan kanan dan kiri itu tidak sama. Nah, itu hati-hati ya. Ini kita bisa lihat dari sisi oblik, ini sinus sagittalis superior, kemudian ini sinus transversus, ini sinus sigmoid, dan ini masuk ke vena jugularis interna. Ini juga, ini semua, ini adalah sinus confluent, di mana tempat masuknya sinus sagittalis superior, sinus rectus, dan sinus transversus. Nah, yang besar-besar aja. Nah, sekarang kita lihat gambar dari MR angiografi. Ini adalah MR angiografi yang kita buat. Ini bisa diputer-puter ya. Jadi kita bisa melakukan rotasi nanti di workstation, kita bisa mengambil posisi
bentukan, misalnya rotasi ke anterior, kemudian kita rotasikan ke oblik dan sebagainya itu bisa. Nah dari sini juga sama, kita melihat ini arteri vertebralis kanan kiri, dia fusi membentuk arteri basilaris, kemudian sebelum fusi dia sudah keluar PK, fusi basilar arteri keluar IK, kemudian SCA superior cerebellar artery, dan ini adalah arteri cerebri posterior kanan dan kiri. Nah sekarang kita lihat arteri cerebri posterior kanan kiri ini berhubungan dengan arteri carotis interna kanan dan kiri melalui arteri comunicans posterior. Gambar MR angiografi nanti yang kita buat di time of flight, seringkali kita tidak melihat arteri comunicans posterior ini. Jadi kalau tidak kelihatan arteri comunicans posterior, itu tidak berarti stenosis dari arteri comunicans posterior. Nah itu hati-hati ya, jadi tidak semua orang akan tampak gambaran PICOM-nya. Nah ini juga kita perlu tahu, kadang-kadang ada dokter yang menuliskan, tampak stenosis pada PICOM. Loh tidak, itu bukan stenosis, memang PICOM-nya dia tidak kelihatan di gambar MR angiografi, nanti kalau dilakukan DSA, itu kelihatan ya. Nah ini arteri carotis internanya, ini arteri cerebri media, ini segmen M1 sebelum dia bercabang. Nah setelah bercabang yang pertama ini adalah segmen M2, kemudian yang di korteks itu adalah segmen M3. Sedangkan A ini adalah segmen A1 yang berjalan horizontal, ini A2 yang berjalan vertikal, dan kemudian A3 yang menuju ke daerah korteks. Kemudian kita harus tahu tentang variasi-variasi normal, nanti saya tunjukkan, dari MR angiografi. Kadang-kadang ada orang yang mempunyai A1-nya ini hipoplasi kecil, ada yang tidak ada A1-nya agenesis. Jangan dikatakan itu total occlusion, ya, tapi itu adalah agenesis. Jadi kita juga harus mempelajari variasi embrional atau variasi anatomi dari circulus Willisi. Penting sekali. Jadi kita tidak mudah harus bisa begitu lihat tidak ada terus bilang stenosis. Ya. Jadi ada juga orang yang hanya mempunyai A2, A3 ini cuma satu. Ada juga yang punya A2 dan A3 ini 3. Ya, yang vertikal ini berjalan itu ada 3, ada yang seperti itu. Nah, ini kita lihat pada posisi kalau kita putar-putarkan, ya, diputar dalam bentuk yang bermacam-macam. Ini kita menunjukkan untuk arteri cerebri posteriornya lebih bagus kalau di sini. Jadi ini adalah cabang P1, kemudian dia yang mulai berjalan ke posterior, ini P2, ini P3. Nah, ini dari sisi sagital kalau kita lihat. Jadi ini adalah arteri carotis interna kanan dan kiri yang overlap, kanan kiri. Yang ini adalah arteri basilaris. Yang ini adalah arteri cerebri posterior. Ini adalah arteri comunicans posterior. Ya. Jadi yang biasa mengerjakan intervensi pasti hafal melihat gambar ini. Tapi kalau belum tahu persis itu jangan sedih ya. Saya dulu waktu saya belajar itu saya juga bingung. Apalagi melihat di intervensi, ya, lihat DSA gambarnya. Masuk seret, ini barang apa ini ya? Ini arteri apa ini? Ini basilaris atau arteri vertebralisnya? Nah itu bingung ya. Terus bagaimana bedakan arteri basilaris dengan arteri carotis interna? Apalagi gambarnya kalau sudah semuanya keluar, terus kemudian diputar-putar. Nah itu bingung ya. Tapi kalau setiap hari melihat, pasti hafal, pasti tahu. Jadi jangan khawatir, karena MRI-nya masih baru punya, jadi masih bingung. MRI itu butuh experience. Jadi kalau kita sudah punya experience yang panjang, MRI itu juga berbeda dengan CT. Karena CT itu dasarnya itu memang banyak di anatominya. MRI itu harus ngerti tentang sequence-nya. Dan tissue characterization-nya itu juga sangat berbeda dengan CT scan, cara mengevaluasinya. Nah itu masalahnya di situ. Makanya kita butuh waktu untuk ngerti tentang MRI. Belajar MRI itu lebih lama. Jadi kalau kita sudah pegang MRI 2 tahun, 3 tahun baru kita akan tahu. Oh ini seperti ini ya. Disertai dengan beberapa kesalahan-kesalahan yang sering kita buat ya. Dan nanti makin experience, expertnya makin banyak, itu baru kita akan tahu. Oh ternyata dulu itu saya itu salah. Jadi jangan khawatir ya. Saya dulu waktu belajar pertama MRI,
tumor di otak tuh saya cuma ngerti astrositoma, oligodendroglioma, dan ependymoma. Saya tidak pernah diajarin penyakit-penyakit yang lainnya. Begitu saya belajar misalnya keluar, terus kemudian waktu ada acara-acara workshop di luar saya ikut. Di sana kok macam-macam ya, ada ganglioglioma, ada denet, ada kemudian yang namanya cavernous angioma. Kok saya enggak pernah lihat? Kalau di saya semua dulu kok jawabannya itu astrositoma. Nah itu masalahnya ya. Jadi nggak usah sedih ya, karena itu butuh waktu memangnya kalau belajar MRI. Nah sekarang kita lihat sikon-sikon pada MRI. Makin lama MRI itu makin canggih. Saya belajar MRI pertama yang Bruker itu hanya punya T1, T2, dan T2 flat. DWI-nya tidak berfungsi ya, tidak bisa dievaluasi waktu dengan low Tesla. Nah sekarang makin banyak. Sekarang itu ada T1, T2, T2 flare. Kemudian T2-nya itu tidak hanya T2 biasa, ada T2 fat set. T2 flare-nya sendiri juga ada T2 flare fat set. Ada lagi DIR ya, double inversion recovery. Nah itu banyak sekali. Terus kemudian kita punya lagi misalnya SWI. Terus kemudian dengan phase-nya. Nah nanti kita belajar bagaimana bedakan SWI dengan gradient echo. Nah nanti ada yang tanya pasti ya. Lah gradient echo itu kan sama-sama melihat magnetic susceptibility-nya tinggi sehingga dia bisa melihat gambaran seperti darah yang warnanya hitam misalnya. Nah terjadi drop signal. SWI juga sama. Lah terus bedanya apa? Nah itu kita harus pelajarin karena makin hari itu makin canggih. Saya juga belajar kalau punya sequence baru. Ini sequence-nya baru nih, benda apa ya, melihat apa. Nah, sekarang kita lihat ini. Apa ini kira-kira? Sequence apa? Ada yang tahu? Ini bukan T1 ya, ini adalah DWI. Diffusion Weighted Imaging. Ini pasangannya adalah ADC, Apparent Diffusion Coefficient. Ini pasangannya lagi dari DWI, Exponential Apparent Diffusion Coefficient. Nah sekarang kita lihat, coba contohnya aja, ini ada gambar lakunar infarct. Di DWI dia tidak menunjukkan restricted diffusion, dia unrestricted, kecil ya. Nah EDC-nya meningkat. Nah jadi artinya apa? DWI dengan EDC itu kebalikan. Apa yang kita lihat di DWI, kalau DWI-nya putih, misalnya restricted diffusion, maka EDC-nya harus hitam. Karena EDC itu menggambarkan koefisien, jadi apparent diffusion koefisiennya itu bagaimana. Kalau dia restricted diffusion artinya dia hyperintens di DWI. Karena dia restricted maka H2O tidak bisa berdifusi dengan baik di area itu. Karena dia tidak bisa berdifusi dengan baik maka apparent diffusion koefisiennya menurun. Nah menurun itu dilambangkan di gambar itu adalah area yang hypointens. Nah belajar ini aja sudah bingung ya. Jadi MRI itu memang butuh waktu panjang ya. Jadi kita harus ngerti juga singkatannya dari kata-kata edisi itu apa. Jadi tidak cuma sekedar dihafalkan kalau DWI-nya putih edisinya hitam, bukan gitu ya. DWI kok putih itu kenapa? Karena dia restricted diffusion. H2O itu tidak bisa berdifusi di situ. Lah itu digambarkan di sequence DWI dia gambarnya putih. Artinya restricted. Beda dengan sequence kalau kita lihat misalnya di T2. T2 itu ada hyperintense signal. Tapi dia hyperintensnya bukan karena restricted diffusion, tidak ada hubungan dengan DWI ya. Nah sekarang EDC, exponential apparent diffusion coefficient. Nah, ini matematika. Kalau EDC ini satunya eksponensial. Eksponensial berarti dia 1 per, berarti kebalikan ya. Jadi kalau EDC-nya putih, exponential apparent diffusion coefficient itu hitam. Nah jadi gampangnya kalau kita mau tahu DWI itu gambarnya sama dengan exponential apparent diffusion coefficient. Itu yang memang betul-betul restricted. Nah itu yang ada masalah lagi, DWI yang warnanya putih belum tentu semuanya restricted. Ada T2 shine through. Nah karena proses pembuatan DWI sequence itu didasari basicnya adalah ada T2-nya yang melekat di DWI. Jadi nanti pada fase subakut dia juga warnanya putih, tapi waktu dia di exponential apparent diffusion coefficient, dia warnanya tidak putih, ya. Dia warnanya menjadi agak hitam. Pada EDC dia warnanya putih, misalnya. Nah itu berarti dia T2 shade through, karena ada T2-nya. Tapi kalau exponential apparent diffusion coefficient,
dia tidak ada titunya. Jadi sebetulnya kalau diambil singkatnya, exponential apparent diffusion coefficient itu menunjukkan restricted diffusion yang sebenarnya. Oke, nanti kita lihat di kasus-kasus stroke. Itu phase itu nanti kalau kalsifikasi dia warnanya putih ya. Tapi kalau itu pembuluh darah atau itu perdarahan dia tetap warnanya hitam di phase. Nah, jadi nanti kalau mengerjakan SWI lihat pasangannya phase ya. Apalagi kalau ada pasien dengan oligodendroglioma misalnya, tumor dengan kalsifikasi. Jangan mikir kalau itu tumornya ada bintik-bintik hitam di dalamnya. Terus kita mikir, oh tumor ini hipervaskuler, banyak flavoidnya hitam-hitam. Belum tentu ya, itu bukan flavoid ya. Itu bisa-bisa suatu kalsifikasi. Buktikan dulu di face, lihat. Di face-nya warnanya putih-putih enggak jadinya. Kalau dia putih, dia bukan vaskuler. Tapi ada bintik-bintik kalsifikasi pada oligodendroglioma. Craniofaryngoma itu juga kita juga bisa melihat kalsifikasinya. Memang kalau gampang lihat kalsifikasi itu di CT scan. Nah, jadi saya rasa teman-teman semua ini kan punya CT scan kan. Nah, jadi kalau besok-besok, kalau waktu mengerjakan sesuatu yang ragu-ragu, karena teman semua ini kan sudah biasa melihat CT. Misalnya ini kalsifikasi atau bukan, masukkan dulu sedikit ke CT scan. Lihat, betul enggak itu kalsifikasi atau perdarahan, atau itu vaskuler. Nah, kemudian kita buktikan dengan face. Dan cara belajarnya seperti itu, saya dulu juga seperti itu ya. Rumah sakitnya enggak usah diomong-omongin, jangan bilang sama direkturnya, saya pinjam sebentar untuk lihat di CT scan ya, jangan. Misalnya kita mau belajar untuk perdarahan, seringkali kita sangat sulit menilai adanya perdarahan di MRI. Kadang-kadang darah itu bisa seperti tumor. Nah, jadi kita belajar, apalagi perdarahan yang hiperakut. Hiperakut itu gimana? Nanti kita lihat, isu intens pada T1, pada T2 warnanya hiperintens. Jadi persis seperti tumor astrocytoma nanti. Kalau kita tidak biasa lihat, kita akan mengatakan itu tumor. Nah, jadi kalau misalnya kita ragu-ragu, kan kejadiannya akut sekali perdarahan itu ya. Masuk ke CT untuk belajar. Oh benar, ini ternyata darah. Karena CT scan mudah sekali melihat perdarahan. Tapi perdarahan yang fasenya akut. Nanti kita juga belajar bagaimana bedanya CT dengan MRI kalau lihat darah. CT itu gampang lihat darah pada fase akut. Darah pada fase subakut tidak mudah dievaluasi dengan CT scan. Hati-hati ya, gambarnya bisa seperti tumor. Nah itu yang harus kita hati-hati. Kecuali kalau kita punya screening pasien ini pada fase akutnya, kemudian pada subakut kita evaluasi lagi, oh iya benar darahnya sudah diserap. Nah itu misalnya ya. Ini apa ini kira-kira? Ini adalah 3D cube T2 high resolution. Nah, jadi ini high resolution dia sangat high sehingga antara hitam dan putih itu sangat tegas. Jadi kita bisa melihat nervus intrakranialnya dengan bagus ya. Jadi 3D cube itu high resolution itu seperti Fiesta di zaman dulu ya. Nah, ini kita bisa lihat ini gambar dari nervus trigeminusnya, ini kemudian nervus 78-nya, nervus 9, nervus 6 ini itu bisa kelihatan semua ya. Jadi nervus di intrakranial itu kita bisa evaluasi dengan menggunakan 3D cube itu high resolution. Jadi MRI tanpa kontrasnya sudah banyak sebetulnya sequence-nya. Oke, ini sepintas tentang anatomi. Saya lanjutkan ya sedikit tentang intracranial vessels ya, gambaran variasi embrionalnya. Oke, kita lihat sepintas tentang variasi normal dari sirkulus Willisi.
Ini tadi. Nah, sekarang kita lihat variasinya. Ini gambar sirkulus Willisi yang di textbook. Ini hanya ada pada pasien sekitar normal seperti ini, itu hanya sekitar 50%. Orang yang seperti ini. Yang 50% lainnya itu punya variasi. Nah, kita harus belajar dulu ini ya, sebelum kita melihat gambar MR angiografi. Jadi membayangkan dulu. Jadi ada orang yang punya A1-nya ini hipoplasi yang kanan. Jadi kalau ada seperti ini jangan bilang tidak tampak flow di A1. Berarti orang ini ada stroke. Nah, ya kan pikirannya kan gitu ya. Nah, ini seperti itu. Kita lihat lagi. Ini hipoplasi dari P1 yang sisi sebelah kanan. Dia tidak ada P1 ini, tapi kita bisa lihat arteri komunikans posterior ini prominent dan nyambung menuju ke cabang arteri cerebri posterior. Jadi kalau kita lihat ini seakan-akan arteri cerebri posterior yang kanan ini dia keluarnya dari arteri karotis interna, arteri komunikans posterior, kemudian langsung jadi arteri cerebri posterior. Nah, jadi ini apa ini? Fetal PCA sebetulnya ya. Jadi PCA-nya dia keluar dari arteri karotis interna, tidak dari arteri basilaris. Harusnya kan dari arteri basilaris kan? Loh, kenapa kok demikian? Karena memang pada fase embrional arteri basilaris itu terakhir terjadinya. Yang ada duluan itu adalah arteri karotis eksterna dan interna. Nah, arteri cerebri posterior di awal-awal itu memang miliknya arteri karotis interna. Nah, pada saat setelah perjalanan berikutnya pada fase embrio itu di mana arteri vertebralis kanan kiri itu fusi membentuk arteri basilaris, maka arteri cerebri posterior diminta oleh arteri basilaris. Kamu jadi milikku sekarang ya, arteri cerebri posterior ya, tapi enggak semuanya. Kadang-kadang karotis interna yang kanan itu dia tidak terima. Oh, kok enak mbok kamu ambil ya. Nah, ini masih tetap milikku. Nah, jadi makanya itu ada variasi anatomi, variasi embrional. Nah, terus kemudian ada juga variasi embrional yang lain-lainnya. Coba kita lihat. Ini kita lihat ada duplikasi dari arteri komunikans anterior. Ada double ya. Nah, kita lihat lagi. Ini ada fenestrasi dari arteri komunikans anterior. Di dalam arteri komunikans anterior itu ada bentukan seperti jendela. Nah, jadi dia seperti jendela. Nah, itu fenestrasi namanya. Itu juga normal, bukan kelainan. Jangan bilang trombus di situ ya, karena ada double seperti itu. Dan kita lihat lagi ini arteri A1 arteri cerebri anteriornya hipoplasi kalau kita banding dengan sisi sebelah kiri, ya kan? Nah, ini hipoplasi ini masih normal ya. Ini bukan stenosis. Nah, hati-hati ya. Nah, ini juga ini fenestrasi dari arteri cerebri anterior A1. Ini fenestrasi nih ya. Bukan kelainan. Ini juga normalnya kan seperti ini membentuk arteri cerebri media. Nah, ini ada double M1 dari arteri cerebri media. Ini juga normal ya. Nah, nanti A2-nya dia sudah langsung ya. Dia tidak punya A2 dari A1 sudah double ya. Nah, ini juga fenestrasi dari arteri basilaris ya. Nah, ini fenestrasi. Ini bukan kelainan ya. Nah, kita lihat lagi. Ini partial duplikasi dari arteri komunikans posterior. Jadi dia double, ada dua duplikasi. Yang satu membentuk seperti fetal PCA, yang satu bergabung dengan arteri basilaris. Ini juga variasi embrional ya. Nah, ini juga variasi embrional. Ini dia bilateral fetal PCA ditambah yang ini double komunikans posterior kemudian menuju ke PCA. Nah, kalau orang ini punya punya fetal PCA yang bilateral, biasanya arteri basilaris ini kecil. Jadi diameternya kecil, kalibernya itu kecil. Jadi nanti kalau ada kaliber dari basilar arteri itu kecil, jangan mengatakan bahwa ini tidak normal. Ya, lihat dulu orang ini punya bilateral fetal PCA ya, pasti si basilar arteri tidak usah kerja berat ya. Jadi dia ya kecil terus ya, bentuknya kurus ya, tapi nggak apa-apa, tidak ada stenosis, itu memang variasi embrional. Nah, banyak ini ya. Ini orang yang hanya punya A2 A3-nya satu cuman.
Nah, kalau punya satu, yang satunya tidak kelihatan, ya nggak apa-apa. Bukan tidak normal, masih normal. Ini yang punya 3. Nah, nanti ini berhubungan apa? Kalau kita mendapatkan aneurisma di daerah ekom misalnya, kita harus benar-benar mengevaluasi nanti. Harus ngomong pada dokter bedah syarafnya ataupun neuro atau dokter intervensinya bahwa posisi ekomnya itu gimana. Karena ini berhubungan nanti kalau waktu masukkan kateter. Ya benar kan Dokter Firman ya? Nah, itu tekniknya. Karena dia kan akan melakukan misalnya coiling ya, itu harus tahu, ataupun melakukan clipping dari bedah syaraf, itu juga mereka harus ngerti. Karena nanti dia cari-cari nggak ketemu. Nah, ini juga, ini pasien ini A2-nya yang sisi satunya hipoplasi sekali, yang satunya prominent. Yang ini A1 yang sisi satu kurus, kecil, hipoplasi. Ini bukan stenosis. Ini juga agenesis. Nah, itu hati-hati ya. Nah, ini juga kita lihat absence dari arteri komunikans anterior, tidak kelihatan. Jangan mengatakan tidak normal. Hati-hati ya. Karena itu sering ya, arteri komunikas anterior tidak kelihatan, arteri komunikas posterior tidak kelihatan, terus dikatakan tidak normal. Gak usah disebut ya, itu normal sebenarnya ya. Tapi yang variasi embrional gedenya, misalnya kalau bilateral fetal PCA kita harus sebut ya. Tuh. Nah, ini juga kita lihat arteri cerebri posterior sebelum keluar dia membentuk main arteri yang gede, terus baru keluar superior cerebellar arteri dan arteri cerebri posterior. Ini juga normal ya. Arteri vertebralis yang kiri kecil. Ini hipoplasi, bukan stenosis, hati-hati ya. Jadi kalau stenosis trombus itu berbeda. Kita harus lihat dari aksialnya, dari raw datanya, lihat buletnya. Kalau buletnya itu masih ungkul-ungkul kecil, itu normal, nggak apa-apa. Itu hipoplasi, bukan kelainan. Ini juga apa ya tidak normal di orang ini? Ini arteri karotis interna yang kanan normal, yang kirinya tidak ada dari kongenital. Dia langsung dapat dari arteri basilaris cerebri posterior, langsung bentuk arteri cerebri media. Ini kongenital ya. Jadi dia, kenapa kok dikatakan variasi embrional itu masih normal? Karena kalau kita baca bukunya Pierre Lajonia, itu ahlinya dalam bidang neuroradiologi, sampai besar itu masih baik-baik terus. Dia tidak ada kelainan, makanya kita katakan itu variasi embrional. Padahal orang-orang yang mempunyai variasi embrional, sebetulnya itu bagus yang orang tidak punya variasi. Seperti kita kalau punya variasi, ginjalnya ada 3, dengan ginjal 2, bagus mana? 2 aja, saya enggak mau dikasih 3 ya. Nah, karena 3 itu pasti satunya enggak normal nanti ya. Nah, itu yang susah ya. Sama ya. Circulus bilisnya bentuknya normal seperti yang tadi yang 50% orang itu memang lebih enak. Kalau orang misalnya punya fetal PCA, artinya apa? Arteri karotis interna itu kerjanya berat kan? Dia harus memberikan 3 vaskularisasi besar. Cerebri media, anterior, dan cerebri posterior. Nah, nanti kalau dia sudah mulai tua, mulai aterosklerosis dari karotisnya. Nah, dia supply menuju ke 3 tempat itu tidak cukup. Sedangkan basilar arterinya dia kecil. Nah, orang-orang seperti ini bayangkan, keluhannya apa ya paling sering? Dia keluhannya sering nyeri kepala, sering vertigo, itu sering ya. Jadi orang-orang seperti itu kalau dicek up MRI angiografinya rata-rata punya variasi embrional. Kita bisa membuat research. Nah, di orang Indonesia yang punya variasi embrional tuh dalam 1 tahun kita kerjakan MRI ada berapa orang yang variasi. Nah, keluhannya apa pasien itu? Itu bisa dilihat ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang saya selesaikan dulu session 1 ini ya, selesai ya. Oke. Ada yang mau tanya di session 1? 5 menit.